agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tokoh yang namanya Ubaidillah Badrun mendatangi KPK. Beliau melaporkan kembali apa yang telah dilaporkan dulu tahun 2002, tahun 2022, dan tahun 2024. Kali ini beliau memperingatkan dan menggugat KPK untuk segera mengusut tuntas kembali apa yang pernah dilaporkan. Jadi kalian-kalian ya, para baser-baser ya, Ternak-ternak Mulyono, jangan ngomong gak ada laporan, gak ada korupsi tentang Pak Mulyono. Tapi nyatanya dulu-dulunya memang pernah dilaporkan, tapi tidak digubris. Karena waktu itu Pak Mulyono masih berkuasa. Jadi kalau ada laporan tentang korupsinya Pak Mulyono, pasti laporan tersebut tidak akan digubris atau tidak akan ditindaklanjuti. Kenapa demikian? Karena waktu itu KPK di bawah kendali Pak Mulyono, pantas saja OCCRP mengatakan bahwa korupsinya Bapak Jokowi itu karena pelemahan terhadap KPK, menunggangi KPK, dan KPK telah dikebiri oleh Pak Mulyono ini waktu berkuasa. Tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan. Jadi sudah jelas ya bahwa Pak Mulyono seakan-akan nggak punya kasus, seakan-akan bersih dari korupsi. Tapi nyatanya waktu Pak Mulyono berkuasa ada laporan, dan laporan tersebut mental tidak akan digubris. Itulah rezim Mulyono, di mana KPK berada di bawah kendalinya, semuanya yang terindikasi akan disetir, akan dikendalikan olehnya. Kalau yang korupsi tersebut orang penting atau orang partai, ketua partai ya, maka kasus tersebut akan dijadikan politik sandera waktu itu. Anda pernah dengar kan ketua-ketua partai ya yang disandra? Seperti sebelum-sebelumnya bahwa kasus korupsi pernah menimpa para ketua-ketua partai. Ini ada yang mafia tanah, ada yang mafia pajak serta dana hibah. Tapi di mana kasusnya sekarang? Nggak ada atau tidak dilanjutkan atau juga dijadikan sandera supaya apa? Supaya mengikuti arah Pak Mulyono. Pemberantasan korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN. Tujuan utama Ubaidillah Badrun ini tidak lain tidak bukan ingin KPK menindaklanjuti usut tuntas Jokowi dan keluarganya. Beliau sampaikan kepada KPK, usut tuntas Jokowi dan keluarganya sebagaimana bermaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, termasuk kepada mantan Presiden Joko Widodo ini dan juga keluarganya. Tolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Menurutku ya ini sudah jelas ya kalau KPK ini tidak menindaklanjuti gugatan Ubaidillah Badrun waktu itu tahun 2022. Kalau sekarang, kalau kasus ini tidak digubris, maka sudah ketahuan bahwa ketua KPK pilihan Pak Mulyono ini memang sudah berpihak pada Mulyono. Karena kita banyak tahu kan kalau ketua KPK sekarang ini adalah sodoran dari Pak Jokowi untuk dijadikan ketua KPK dari 10 nama yang disodorkan untuk jadi ketua KPK. Kemarin ketua KPK mengatakan bahwa akan usut tuntas Pak Jokowi kalau ada laporan. Kalau ada laporan kasus korupsi pada Pak Mulyono ini. Dan ini sudah ada laporan dari Pak Ubaidillah Badrun ini. Beliau sudah menyampaikan laporan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sudah ada laporan, tapi tidak digubris waktu ketua
Ketua KPK tersebut Firly Bahuri. Dan Firly Bahuri ini pun punya kasus penyuapan yang sampai sekarang kasusnya masih ngambang. Firly Bahuri masih bebas di luar sel, padahal kasusnya sudah setahun lebih loh. Ini sangat disayangkan ya. Di negara kita ini kalau hukuman ini memang dikendalikan oleh yang punya kuasa. Orang yang punya kendali. Ya, tapi menurut saya kalau ingin Indonesia ini bersih dari korupsi, korupsi itu harus disut semua. Basmi para koruptor-koruptor pemakan uang rakyat itu. Semuanya tanpa terkecuali. Dan menurutku alangkah baiknya saya sarankan ya, berikan ketua KPK itu dari calon independen atau dari lingkaran oposisi. Aku jamin kalau ketua KPK itu dari oposisi, aku jamin para pejabat-pejabat kotor dan para pejabat yang korupsi uang rakyat itu akan ketar-ketir atau pingsan seketika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.